Sobat siswa-siswi kelas 7, selamat datang dan bergabung di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun anak-anak ibu berada. Apa kabar kalian hari ini? Ya, apapun keadaan kalian, ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat belajar meskipun dalam situasi belajar di rumah. Anak-anak yang ibu banggakan, ibu bangga loh dengan kalian. Meskipun kalian belajar dalam online, dalam pembelajaran jarak jauh, dan kita tidak pernah tatap muka, tapi ibu melihat kalian begitu semangat dalam belajar. Ibu salut dengan kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak hebat sahabat Siboim, ibu juga mengingatkan agar senantiasa menjaga diri kalian dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran jarak jauh pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita kerjakan nanti senantiasa mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, kira-kira hari ini kita akan belajar materi apa ya? Penasaran? Kalian mau tahu? Mau tahu banget? Nah, anak-anak hebat, kalian bisa menyaksikan gambar yang ada di samping ibu. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ada anak-anak yang tahu? Coba kalian jawab, kira-kira gambar yang ada di samping ibu ini, kalian pikirkan, kira-kira mereka sedang apa? Mungkin dari kalian ada yang menjawab, mereka sedang melamun. Kemudian ada juga yang menjawab, mereka sedang berfantasi. Ada juga yang mengatakan mereka sedang berhayal. Betul sekali, semua jawaban yang kalian jawab tadi itu benar sekali. Ya, maka dari itu materi yang akan kita sampaikan hari ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan hayalan, berhubungan dengan imajinasi. Berbicara tentang fantasi, fantasi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah fantasi aktif, kemudian yang kedua adalah fantasi pasif. Fantasi aktif itu adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran, oleh perasaan. Misalnya pengarang, kemudian penulis, perancang busana. Mereka menghasilkan karya-karya yang hebat dengan imajinasinya sehingga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah fantasi pasif. Fantasi pasif itu adalah fantasi yang tidak dikendalikan oleh perasaan maupun pikiran. Misalnya melamun, kemudian berandai-andai yang tidak-tidak, atau semacamnya. Tuhan sudah menganugerahkan bekal fantasi sebagai bekal kreativitas. Maka akan lebih bijak apabila kita mengembangkan fantasi yang kedua, yaitu fantasi aktif. Berfantasi secara aktif dapat mengasah keterampilan, mengasah kreativitas, dan daya imajinasi kita. Cara mengembangkannya salah satunya adalah dengan cerita fantasi. Pernah dengar Iron Man, Spider-Man, Superman maupun Doraemon? Cerita-cerita tersebut merupakan cerita-cerita fantasi yang terkenal di dunia. Di Indonesia, kita juga punya penulis cerita fantasi yang sangat terkenal. Misalnya Ugi Agustino dan Joko Lelono. Jika kalian rajin membaca dan menulis cerita fantasi, bukan tidak mungkin kalian bisa menjadi penulis hebat seperti mereka. Jadi, apa itu cerita fantasi? Silakan simak video ini sampai habis. Jangan lupa mencatat dan membuat peta konsep. Cerita fantasi merupakan bagian dari cerita fiksi. Cerita fiksi biasanya mengaitkan kenyataan dalam penceritaannya. Kalian bisa memperhatikan dalam narasi berikut ini. Ayahku seorang jutawan. Walaupun termasuk dalam cerita fiksi, namun
Sedangkan fiksi bergenre fantasi itu adalah dongeng atau rekaan yang biasanya tidak terjadi dalam dunia nyata dan tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Jadi anak-anakku, kira-kira apa itu cerita fantasi? Ada dari kalian yang tahu? Ya, cerita fantasi itu adalah cerita yang alurnya normal, tetapi karena sifatnya yang imajinatif, misalnya tokoh, kemudian latar, konflik, jadi kesannya tidak realistis dan tidak bisa diterima oleh akal. Baiklah anak-anakku, sahabat si Boim yang hebat, bagaimana sebuah cerita fantasi bisa dikategorikan sebagai cerita fiksi atau rekaan? Sebuah cerita bisa dikatakan cerita fantasi itu apabila memiliki 6 ciri. Kita bahas dari satu persatu. Ciri umum yang pertama, ada keanehan, keajaiban, dan kemisteriusan. Dalam sebuah cerita fantasi, itu biasanya yang diangkat adalah kejadian yang supranatural. Ada unsur magic, ajaib, yang tidak akan kita temui dalam kehidupan nyata. Ciri umum yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita bersifat terbuka terhadap apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi, sefantasi apapun, daya hayal pengarang itu bisa dimasukkan ke dalam ide cerita ini. Ciri umum yang ketiga adalah tokohnya unik. Tokoh unik yang dimaksud di sini biasanya tokoh dalam sebuah cerita fantasi itu memiliki kesaktian. Kesaktiannya sangat luar biasa sehingga dalam kehidupan nyata pun kita tidak akan menemukannya. Ciri umum yang keempat adalah bersifat fiksi. Bersifat fiktif di dalam cerita fantasi ini yaitu bahwa cerita yang diceritakan atau cerita yang dikisahkan itu bersifat tidak nyata atau tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun dalam penulisannya itu mengangkat kehidupan nyata, tetap diberikan imbuhan daya hayal atau imajinasi yang dimiliki oleh pengarang. Ciri umum yang kelima yaitu bahasa variatif. Bahasa variatif dalam cerita fantasi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa tidak baku. Jadi kalian bisa mengekspresikan bahasa yang kalian miliki atau kosakata yang kalian miliki yang dapat dituangkan dalam cerita fantasi. Ciri umum yang terakhir atau ciri umum yang keenam itu adalah menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi dalam penceritaan atau kisah yang dialami tokoh itu biasanya terjadi dalam dua latar, yaitu dalam latar kehidupan sehari-hari maupun latar dalam kehidupan yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Berdasarkan latar lintas ruang dan waktu, penceritaan terbagi menjadi 3, yaitu latar lintas ruang masa lalu, kemudian yang kedua adalah masa sekarang atau zaman sekarang, dan yang ketiga adalah future atau masa depan. Dilihat dari segi kesesuaian dengan kehidupan nyata, fantasi terbagi menjadi fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total adalah fantasi yang keseluruhan isinya, mulai dari tokoh, kemudian latar, konflik, itu merupakan murni dari pikiran atau rekaan penulis. Sedangkan fantasi irisan merupakan fantasi yang kaya imajinasi, tetapi tetap menyebutkan kenyataan dalam penceritaannya. Misalnya, karya sastra atau cerita fantasi karya Joko Lelono yang berjudul Rembulan. Beliau tetap menyebutkan Belingi Blitar sebagai tempat kejadian ceritanya. Oke anak-anak ibu sekalian, kita baru saja belajar tentang apa saja tadi? Yang pertama adalah tentang pengertian cerita fantasi. Kemudian yang kedua itu adalah tentang ciri-ciri umum cerita fantasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, yuk mari sama-sama kita buat kesimpulan tentang materi kita. Yang pertama, pengertian teks fantasi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri umum teks fantasi. Mantap, kalian semua luar biasa. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan.
Jangan lupa untuk mengecek ketuntasan belajar kalian. Kerjakanlah LKPD yang ada di kolom video yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya, masih tentang cerita fantasi. Sekali lagi, tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.